Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Hamidah Nurhaliza, yaitu saya perawat di rumah sakit ini. Kebetulan saya sedang dinas dari pukul 7 sampai pukul 2. Ibu namanya siapa? Oh Ibu Isma, usianya berapa tahun? 23 tahun, kalau alamatnya? Saya akan melakukan pemeriksaan akan mengetahui apakah Ibu sudah pada masanya persalinan atau belum. Nah, Ibu kalau boleh tahu ini saat ini apa? Jadi nggak ada musiknya ya Bu? Nah, Ibu kemungkinan itu ada salah satu tanda di mana Ibu sudah pada masanya untuk persalinan ya Bu. Nah, untuk memastikannya saya akan melakukan pemeriksaan dalam, tapi nanti mungkin akan ada sedikit ketidaknyamanan ya Bu. Soalnya nanti saya akan memeriksa bagian vagina Ibu atau bagian kemaluan Ibu, untuk memeriksa juga apakah Ibu sudah cukup untuk persalinan, dan akan melakukan pembersihan juga pada vagina Ibu atau kemaluan Ibu. Kurang lebih mungkin Ibu untuk waktunya 10 sampai 15 menitan. Apakah Ibu bersedia? Ya, kalau misalnya Ibu bersedia, Ibu sudah ini bertemu hari ini? Belum. Nah, untuk bagusnya ya Ibu, Ibu harus bertemu dulu. Nah, setelah Ibu bertemu, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Nah, baik Ibu, kalau misalnya seperti itu, saya kembali ke tempat untuk mempersiapkan alat. Ibu bertemu, nanti saya kembali lagi ke tempat. Ya, baik Ibu, saya tinggal. Persiapan alat. Bak steril berisi kom kapas DTT, handscoon steril, pinset anatomis. Korentang, bengkok, cairan DTT, selimut mandi, alas perlak, hand sanitizer, baskom berisi larutan klorin. Menyiapkan pasien, memasang sampiran, memposisikan pasien dorsal recumbent, memasang alas perlak, membuka pakaian bawah pasien secukupnya dan menutupnya dengan selimut mandi. Mencuci tangan,
Menggunakan sarung tangan steril, periksa genitalia eksternal, perhatikan apakah ada luka, massa atau benjolan, termasuk kondiloma acuminata, varises vulva atau rektum, atau luka parut di perineum. Nilai cairan vagina dan tentukan apakah ada bercak darah, perdarahan per vaginam, atau mekonium. Jika ada perdarahan per vaginam, jangan lakukan pemeriksaan dalam. Jika ketuban sudah pecah, lihat warna dan bau air ketuban. Jika terlihat perwarnaan mekonium, nilai apakah kental atau encer. Lakukan vulva hygiene menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam air DTT. Basuh labia secara hati-hati dari arah depan ke belakang untuk menghindari kontaminasi feses. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, anjurkan ibu untuk menarik nafas dan rileks selama pemeriksaan. Hati-hati, pisahkan labia mayora dan minora menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Masukkan dengan hati-hati jari tengah yang diikuti jari telunjuk. Jangan mengeluarkan tangan sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Jika selaput ketuban sudah pecah, jangan lakukan amniotomi atau merobeknya. Nilai kondisi vagina. Jika adanya luka parut di vagina, mengindikasikan adanya bekas robekan perineum atau tindakan episiotomi sebelumnya. Nilai pembukaan dan penipisan serviks. Pastikan tali pusat dan atau bagian-bagian kecil seperti tangan atau kaki tidak teraba pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Nilai penurunan bagian terbawah janin, dan tentukan apakah bagian tersebut telah memasuki rongga panggul. Bandingkan tingkat penurunan kepala dari hasil pemeriksaan dalam dengan pemeriksaan dinding perut atau perlimaan untuk menentukan kemajuan persalinan. Pada presentasi kepala, tentukan penunjuknya. Apakah ubun-ubun kecil atau ubun-ubun besar dan celah sutura sagittalis untuk menilai penyusupan atau tumpang tindih tulang kepala, dan tentukan apakah ukuran kepala janin sudah sesuai dengan ukuran jalan lahir. Jika pemeriksaan sudah lengkap dan selesai, keluarkan jari pemeriksa secara hati-hati. Langkah selanjutnya, celupkan tangan ke dalam larutan klorin dan buka sarung tangan secara terbalik. Setelah pemeriksaan selesai, bereskan alat dan rapihkan pasien.
pakai celana lagi sama ibu, sama saya dibantu? Dibantu aja. Mau dibantu? Baik bu. Sebentar ya, coba. Celananya saya pakai lagi, coba bu. Setelah merapikan pasien, beritahu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Posisinya ibu boleh tanam balik ke sebelah. Nah ibu, alhamdulillah ya ibu sudah dilakukan pemeriksaan dalam. Sudah tahu juga ya ibu mungkin hasilnya barusan ibu parsialnya sudah tipis, terus juga pembukaannya juga sudah 3 jari ibu. Nah gimana ibu selaput ketubannya juga itu masih utuh tadi ya setelah diperiksa sama saya. Terus presentasi terbawahnya adalah kepala bu tadi. Jadi tadi paling bawahnya itu alhamdulillah kepala, jadi nggak sebesar gitu. Nah selanjutnya dengan denominatornya yaitu pada ubun-ubun kecil berada pada bagian kiri depan ya. Berarti tadi di bagian kiri depannya itu ini ada ubun-ubun, berarti itu bagian kepala ya. Nah selanjutnya ibu pemeriksaan panggulnya didapatkan promotorium tidak teraba. Selanjutnya linea innominata terabanya itu 1/3. Selanjutnya dinding samping panggulnya juga tadi itu ibu lurus ya. Terus tadi saya juga pada arusnya itu kubisnya lebih dari 90. Nah selanjutnya juga sarungnya runcing jaraknya lebih dari 9,5 cm dan dinding serumnya kotak itu. Terus kopsikisnya mudah digerakkan. Nah kemungkinan besar ibu pada kondisi panggulnya juga itu alhamdulillah baik ya. Terus jadi ibu bisa menjalankan persalinan secara normal. Nah ibu juga sudah memasuki masa persalinan ibu. Tadi kan yang dikeluhkan sama ibu itu ada bercak, ada tadi ada mulus juga ya. Nah itu sudah menandakan bahwa ibu itu sudah masuk ke salah satu masa persalinan. Nah masa persalinannya itu masa persalinan fase laten ibu. Nah karena ibu sudah memasuki masa persalinan ya ibu, nah ibu akan dirawat untuk mengobservasi berkala untuk memeriksa kemajuan fase persalinan pada ibu. Nah selanjutnya ibu akan kami masukkan ke ruang persalinan ibu untuk sekarang karena sudah masa persalinannya ibu. Bagaimana ibu? Ya tidak apa-apa ya bu, supaya lebih cepat juga begitu bu. Ya ibu mungkin saya sudah menjelaskan barusan bagaimana hasilnya. Sudah dilakukan juga pemeriksaan dalam seperti apa. Ada yang mau ditanyakan ibu? Tidak udah ya. Sekarang ibu mungkin langsung masuk ke ruang persalinan ya bu. Nanti akan ada yang mendampingi oleh rekan perawat yang lainnya ya bu. Jadi bu kalau misalnya tidak ada yang dipertanyakan, saya cukupkan ya bu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa panggil saya atau bisa panggil perawat yang lainnya. Saya cukupkan sekian ya ibu. Wassalamualaikum. Setelah pemeriksaan selesai, perawat melakukan cuci tangan.